Bab 741 naik ya naik. Pada saat kata-kata Mile terdengar, sebuah aura yang kuat tiba-tiba menyapu tubuhnya. Ruang hampa di sekitar tiba-tiba bergejolak. Pada saat yang sama, di belakangnya, muncul sebuah bayangan naga emas yang sangat besar. Naga langit Destiny. Tanpa omong kosong, Mile langsung bergegas. Puff. Di lapangan, suara robekan tiba-tiba bergema. Melihat adegan ini, wajah Master Alam Pengakuan di hadapan Mile langsung berubah drastis. Pedang Mile ini agak tidak normal. Master Alam Pengakuan juga bereaksi sangat cepat. Begitu pedang datang ke depannya, dia tiba-tiba melemparkan pukulan. Dia meninju, sebuah pukulan kuat keluar dari tinjunya seperti ledakan tangguh. Boom! Cahaya pedang Mile terpaksa berhenti di tempat. Namun saat berikutnya, cahaya pedang itu tiba-tiba menembakkan energi pedang yang kuat, dan dalam sekejap, energi tinju itu menghilang tanpa jejak. Melihat adegan ini, wajah lelaki tua itu berubah secara dramatis. Kedua tangannya menyatu, dan langsung menahan pedang Mile. Namun, saat dia menahan pedang itu, pupil matanya langsung menyusut menjadi bentuk seperti jarum. Tamat. Ini adalah pemikiran di benaknya saat ini. Puff. Pedang Mile langsung menembus tangannya, dan akhirnya menembus kening Master Alam Pengakuan itu, memercikkan darah. Pedang tanpa batas. Di pedang terakhir ini, Mile langsung menggunakan pedang tanpa batas. Menghadapi Master Alam Pengakuan semacam ini, dia ingin bertarung jangka pendek, hanya dengan pedang tanpa batas. Saat setelah Mile membunuh Master Alam Pengakuan dengan satu pedang, jiwa Master itu langsung diserap oleh pedang penakluk jiwa, sementara Mile telah menghilang dari tempat kejadian. Menghilang. Melihat pemandangan ini, wajah para tetua alam pengakuan tiba-tiba menjadi jelek, karena mereka menemukan kesadaran ilahi mereka sama sekali tidak dapat mencari Mile. Mile yang terlihat tidak begitu menakutkan, dan Mile yang tidak terlihat lebih menakutkan. Di lapangan, Master Aula Sendian diam-diam berdiri dan waspada. Tidak jauh, para Master Klan Suanyuan dan kekuatan lainnya sedikit bersemangat. Mile. Dulu, Mile membuat mereka sakit kepala, tapi sekarang, Mile membuat mereka terasa sangat nyaman. Pembunuhan instan alam pengakuan. Ini memberi mereka melihat harapan penuh. Awalnya, saat Master Aula Sendian datang, mereka sedikit panik, tapi saat ini, melihat Mile membunuh Master Alam Pengakuan, mereka sedikit lebih stabil. Mile lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, pria yang memegang senjata yang sedang bertarung dengan Sabta tidak jauh dari sana tiba-tiba berkata, "Serang." Dia muncul sendiri. Mendengar kata-kata tetua bertombak, para Master Aula Sendian di lapangan semua memandang klan Suanyuan dan Master kuat lainnya. Saat berikutnya, mereka bergegas langsung ke orang-orang ini. Pada saat ini, suara pedang tiba-tiba terdengar di lapangan. Puff. Sebelum semua orang bereaksi, kepala Master Alam Pengakuan Aula Sendian terbang keluar lagi, dan darahnya seperti pilar. Melihat adegan ini, para Master Aula Sendian merasa ngeri dan mundur, sementara Mile masih tidak ada di sana. Mana Mile? Di lapangan, para Master Aula Sendian melihat sekeliling, kesadaran ilahi mereka membentuk jaring besar menutupi ratusan ribu mil di sekitarnya, tetapi mereka masih tetap tidak bisa menemukan jejak Mile. Jangankan para Master Aula Sendian, bahkan Master Klan Suanyuan juga berdebar-debar saat ini. Mile tidak mengeluarkan pedang tidak masalah, tetapi begitu pedang keluar, langsung pembunuhan instan, dan juga menghilang tanpa jejak. Ini mengerikan sekali. Pada saat ini, di langit yang jauh, cahaya guntur tiba-tiba jatuh. Di sana cahaya guntur lewat, ruang hampa langsung terbakar menjadi kehampaan. Melihat adegan ini,
wajah para master wilayah utara tiba-tiba berubah. Mereka semua menatap cahaya guntur yang akan segera jatuh. Saat turun, seorang wanita muncul di atas semua orang. Zhen Jian. Zhen Jian mengangkat sudut mulutnya sedikit dan melambaikan tangan kanannya. Boom! Seberkas cahaya guntur itu menghilang tanpa jejak. Zhen Jian mendongak. Di atas langit berbintang, berdiri seorang wanita berambut putih. Wanita berambut putih itu memandang Zhen Jian, dan kedua wanita itu hanya saling menatap. Wanita berambut putih sedikit menyipitkan matanya, setengah alam tak diketahui. Zhen Jian mengangkat sudut mulutnya sedikit, ya. Wanita berambut putih itu menatap Zhen Jian. Kekuatan seseorang tidak bisa diukur dengan tingkatan alam. Saat suara jatuh, dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya. Seberkas cahaya guntur berosilasi ke bawah. Seberkas cahaya guntur jatuh, tekanan langit dan bumi yang tidak terlihat tiba-tiba muncul di lapangan. Menghadapi tekanan ini, bahkan para master alam pengakuan sedikit sulit untuk menahannya. Zhen Jian tersenyum ringan, mengarahkan jarinya ke atas. Dalam sekejap, ruang hampa di sampingnya tiba-tiba retak, dan pada saat berikutnya, cahaya hitam melesat ke langit dan meledak langsung di atas cahaya guntur. Boom! Seluruh langit berbintang bergetar hebat, dan cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya mendarat. Di bawah, Zhen Jian menjentikkan lengan bajunya, dan cahaya guntur yang datang di hadapannya menghilang tanpa jejak. Zhen Jian menatap wanita berambut putih di atas kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Turun, tempur satu kali." Wanita berambut putih tanpa ekspresi, "Kenapa tidak naik ke atas?" "Haha." Zhen Jian tertawa dan berkata, "Naik ya naik." Suara itu jatuh, dia tiba-tiba naik ke langit. Boom! Sebuah kekuatan yang kuat tiba-tiba melonjak naik ke langit. Di langit berbintang, wanita berambut putih itu menoleh dan melihat ke kanan, bahwa dia keluar. Di posisi itu, bayangan gelap melintas dengan tenang. Wanita berambut putih memandang Zhen Jian, yang berada di bawah, dan saat berikutnya, dia langsung bergegas ke bawah. Dalam sekejap, cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya jatuh, seolah-olah kiamat akan datang. Boom! Segera, ada ledakan di kedalaman langit berbintang. Zhen Jian bertarung melawan wanita berambut putih. Dalam kegelapan, Millie melirik kedua wanita itu dengan ekspresi sedikit santai. Untungnya, Zhen Jian bisa menghentikan wanita berambut putih itu. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Sekarang, dengan adanya Zhen Jian yang menahan wanita berambut putih itu, wilayah utara akan berperang dengan Aula Sendian. Millie menarik kembali pikirannya. Dia menatap Master Aula Sendian tidak jauh dari sana. Kekuatannya saat ini bisa mengeluarkan pedang tanpa batas 3 kali dalam waktu singkat. 1 pedang lagi. Bunuh siapa? Millie sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba berbalik melihat tetua bertombak yang bertarung dengan Sabta tidak jauh. Pada saat ini, Sabta dan tetua bertombak seimbang. Setelah hening sejenak, Millie tiba-tiba menghilang. Di kejauhan, tetua bertombak yang bertarung dengan Sabta sepertinya merasakan sesuatu. Boom! Seberkas cahaya pedang tiba-tiba menyerang, dan dalam sekejap, tombak panjang di tangan tetua itu meledak. Dia baru saja hendak menghindar pedang ini, tapi dari belakangnya ada sebilah pedang tiba-tiba menembus bagian belakang lehernya. Pada saat yang sama, pedang Millie juga menembus alisnya. Cici. Untuk sesaat, tetua bertombak membeku di tempat. Millie dan Sabta melangkah mundur, darah tetua bertombak menyembur dari belakang leher dan alis seperti pegas. Tetua bertombak menatap Millie di depannya, "Harusnya bunuh kamu sejak awal." Millie hendak berbicara, pada saat ini,
Ekspresi dia dan Sabta berubah serentak. Dia tiba-tiba berbalik. Pada saat ini, cahaya dingin menusuk langsung ke tenggorokannya. Boom! Ruang hampa di sekitar Mile bergejolak. Pada saat ini, di depan Mile, bayangan gelap seperti hantu muncul. Mile menatap bayangan itu dengan dingin, belati di tangan bayangan hitam. Itu tidak mampu menembus pertahanannya. Tubuh fisiknya saat ini berada di tingkat alam pengakuan. Tidak hanya itu, dia juga memiliki naga emas yang melindungi tubuhnya. Bahkan bisa dikatakan seorang master setengah alam tak diketahui pun sulit untuk membuatnya cedera. Satu pedang tidak mampu menghancurkan pertahanan Mile. Sosok bayangan hitam itu segera menjadi ilusi. Pada saat ini, aturan Tao ruang hampa tiba-tiba muncul di antara alis Mile, dan saat berikutnya, ruang hampa dalam jarak puluhan ribu mil di sekitarnya bergetar hebat. Mile tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedang. Di luar 100 klan, ruang hampa di sana langsung runtuh, sebuah bayangan hitam mundur lagi dan lagi. Itu adalah orang bayangan hitam yang baru saja bergegas membunuhnya. Mile menunjuk jari, dan dalam sekejap, beberapa pedang terbang menebas langsung ke orang bayangan hitam itu. Bum bum bum. Orang bayangan hitam itu ditebas oleh pedang terbang Mile, mundur lagi dan lagi. Setelah mundur beberapa puluh kaki, dada orang bayangan hitam itu langsung tertusuk oleh pedang. Orang yang menyerang tidak lain adalah Mile. Mile berdiri di belakang orang bayangan hitam saat ini. Mile melirik orang bayangan hitam dengan dingin. Harus dikatakan, sebagian besar pembunuh memiliki kelemahan, yaitu mereka tidak bisa bertarung secara tatap muka. Pembunuh yang harus mereka lakukan hanyalah membunuh dengan satu pukulan. Jika tidak bisa melakukannya, yang akan mati adalah mereka sendiri. Dengan lambaian tangan kanan, pedang penakluk jiwa milik Mile terbang keluar. Segera, pedang penakluk jiwa mulai menyerap jiwa-jiwa tetua bertombak dan si pembunuh. Semakin kuat jiwanya, semakin baik bagi pedang penakluk jiwa. Mile berbalik melihat para Master Aula Sendian. Pada saat ini, mata para Master Aula Sendian penuh ketakutan. Kekuatan Mile sendiri sangat kuat, dan sekarang bersama dengan seorang gadis kecil yang bernasib raja manusia, gadis kecil ini sama sekali tidak lebih lemah dari Mile. Keduanya bergabung, benar-benar menghancurkan langit dan bumi. Apalagi Mile, sekali dia mengeluarkan jurus pedang misterius itu, langsung pembunuhan instan. Bahkan para master alam pengakuan tidak dapat menghentikannya. Mile tiba-tiba berkata, "Bunuh." Suaranya jatuh, master wilayah utara di belakangnya bergegas keluar. Sabta juga bergegas keluar, dia masih berada di garis depan. Sabta yang memimpin, memberi orang perasaan tidak bisa dihentikan. Melihat Sabta dan yang lainnya bergegas masuk, para Master Aula Sendian tidak mundur, mereka langsung bergegas menuju Sabta dan yang lainnya. Mereka benar-benar tidak takut dengan pertempuran langsung semacam ini. Yang mereka takutkan orang bermain licik seperti Mile. Perang besar dimulai. Mile tidak menyerang, dia berbalik melihat ke langit berbintang di kejauhan. Di sana pemuja Suan Huang berdiri dengan tenang. Mile tersenyum dan berkata, tidak memberi sedikit perintah. Penguasa Suan Huang sedikit mengangguk, lalu berkata, serang. Tepat saat suaranya jatuh, 12 master berbaju emas tiba-tiba muncul di belakangnya. 12 master alam pengakuan. Saat berikutnya, 12 orang ini bergegas keluar langsung ke kejauhan. Mile melirik penguasa Suan Huang dan sedikit terkejut, ada begitu banyak master alam pengakuan di wilayah Suan Huang. Bersembunyi terlalu dalam. Mile menarik kembali pikirannya, dia berbalik melihat medan perang yang jauh,
di bawah kepemimpinan Sabta, wilayah utara dapat dikatakan telah sepenuhnya menekan Aula Sendian. Milei melihat ke kedalaman langit berbintang, di sana telah menjadi ladang ranjau. Di ladang ranjau itu, Zhen Jian dan wanita berambut putih masih bertarung, sulit bagi keduanya untuk menentukan pemenang dalam jangka waktu tertentu. Milei terdiam. Jika terus bertarung seperti ini, pihak wilayah utara pasti akan menang. Namun, dia selalu merasa segalanya tidak akan sesederhana itu. Pada saat ini, muncul perubahan, di alam langit, cahaya putih tiba-tiba melonjak ke langit, dan dalam sekejap, tekanan mengerikan menyelimuti langit berbintang di posisi Milei dan yang lainnya. Bersambung.